Oke, sekarang kita main lagi dengan Python Turtle ya. Masih ingat ini linknya ya, saya share lagi di nih, saya tulis di chat yang mungkin link REPL-nya hilang, bisa dibuka lagi. Nah, hari ini kita cobain Turtle ya. Turtle itu kura-kura. Sebenarnya ini ada gambarnya kura-kura tapi bisa diganti-ganti. Jadi ini kita belajar Python sambil belajar kebalik ya. Belajar dasar pemrograman sambil belajar Python. Jadi kenapa pakai Turtle? Karena kalau Turtle itu apa ya? Grafik ya tampilannya. Jadi kelihatan ada garis-garisnya, terus nanti ada step-stepnya yang kita bisa untuk melatih algoritma pemrograman. Jadi ini dibuka lagi REPL it Python Turtle. Nah, setelah itu dibuka lagi ini ya. Nah, ini contekan. Ya. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi ini kita tidak harus hafal ya. Karena nanti setiap bahasa itu kan bisa berbeda. Kalau kita mau belajar bahasa yang lain, bisa jadi berubah lagi bahasanya, kita mesti ngapalin lagi. Nah, kalau saya nggak pusing-pusing, nggak harus dihafal, tapi yang penting ada contekannya. Nah, ini contekannya. Jadi yang penting kita sudah menguasain dasar pemrograman yang kemarin kita udah belajar, yang ada variabel, ada if, ada for, ya. Itu dasar-dasar yang kita harus kuasain. Terus kalau kita mau bikin sesuatu itu apa aja urutannya, nah itu yang harus kita kuasain. Masalah bahasa itu kita bisa belajar kapanpun. Kalau sudah kuat ininya, dasarnya, kita belajar bahasa apapun cepat ya. Nah, ini kita sekarang coba dengan Python Turtle. Dengan dasar pemrograman yang kemarin kita sudah belajar. Ini linknya saya kasih. Udah bisa dibuka ya. Bisa kebuka nggak di situ linknya? Bisa ya. Oke. Jadi ini contekannya ya, ini contekan. Kalau sama saya boleh nyontek ya. Ini fungsi-fungsi di Turtle yang kita bisa pakai. Kemarin kan saya udah tunjukin fungsi itu maksudnya apa ya. Ini kan ada kurung-kurungnya gini. Terus jangan lupa kalau di Python huruf besar, huruf kecil itu beda ya. Jangan salah. Jadi ini ada turtle, forward, backward, right. Kalau misalnya masih bingung dengan bahasa Inggrisnya, ini ada bahasa Indonesia. Nah, tapi nggak bingung ya kalau bahasa Indonesia. Translate-nya. Kalau di Google Chrome kan kita bisa langsung. Translate to Indonesia. Translate to English. Kita kembaliin aja deh.
Turtle, forward, maju, backward, mundur, right, turn berarti dia belok. Jadi kita bayangin si turtle ini memang kura-kura dia sebenarnya. Ini kebetulan contohnya segitiga ya, panah. Sebenarnya ini bisa diganti gambar kura-kura. Oh, ini ada shape. Nanti kita coba ya. Jadi ini si kura-kura ini nggak bisa kebuka tutorial point-nya. Oh, kayak gimana coba lihat. Blank atau subscribe to premium plan. Linknya udah benar ya? Terus harusnya bisa ya. Yang lain bisa buka linknya. Bisa atau Azizi bisa. Oh ya sebentar. Seperti jangan-jangan Afan salah nulis. Itu kan ditulis ya, nggak diklik ya. Sebentar, saya kasih link yang pendek biar gampang nulisnya. Kita pakai tiny. Nah, ini enak nih kecil-kecil. Nih, itu L kayaknya ya. Y9L. Kita share lagi. Oke. Udah bisa? Bisa. Ahsan bisa? Jadi ini ceritanya ada si kura-kura ini ya. Si kura-kura ini dia bawa pulpen. Nah, pulpennya itu kita pakai buat menggambar ya. Makanya di sini ada pen size, ada color, ada forward, ada left, forward. Jadi kalau forward dia menghadap kemana, dia majunya ke situ. Kalau kita mau belok, ya berarti harus turn right atau left ya. Right, left, pen up, pen down. Up down itu berarti pulpennya diangkat, berarti dia nggak bisa nulis ya. Kalau down berarti dia bisa nulis. Jadi bayangin kita pegang pulpen diarahin ke bawah. Kalau misalnya pennya down, turun, nempel ke kertas. Kalau kita gerak maju, kan berarti bisa jadi garis, ya kan? Nah, itu maksudnya pen up, pen down gitu. Ada color, fill color, heading, kutu, pindah posisi. Nah, lainnya kita bisa langsung coba ya. Ini kita coba yang pertama. Ini saya udah copy paste ke sini. Copy sini. Ini ya.
ini kalau kita jalanin jadinya gini. Nah, tadi ada contohnya shape my pen sama dengan my pen shape turtle. Nah, itu ada gambar kura-kura ya. Nah, jadi shape kalau misalnya ini kita hapus. Nah, gitu aja dia. Ingat ini kemarin kalau item berarti dia variabel ya. Ini variabel. Ini variabel. Yang ungu ini fungsi ya. Yang merah ini teks. Oke. Kita coba lagi yang berikutnya. Nah, sekarang kita mau bikin kotak ya. My pen turtle. Background colornya kita nggak usah bikin. Di sini import turtle my pen sama turtle ya. Ini yang atas kita nggak perlu ganti-ganti. Ya. Terus shape-nya kita nggak perlu ganti. Nah, sekarang nggak diapa-apain. Turtle-nya kan sudah menghadap ke kanan ya. Berarti kalau kita forward my pen, ini kita nggak perlu selalu ngetik ya. Ini sudah ada ditunjukin di sini, ini bisa langsung kita pilih. Jadi kita nggak perlu takut salah. Apa tadi di sini bintangnya? Forward, di dalamnya ada angkanya. Angkanya berarti berapa jauh dia bergerak ke kanan. Forward, misalnya 50 ya. Jalan. Nah, kalau 100 berarti lebih jauh lagi. Srut. Kalau 1500 15. Oh, jauh bener. Ya, itu forward. Oke, kita kembaliin jadi 50 aja. Kita pengen bikin kotak ya. Ini kalau misalnya 50 kan pendek nih. 100 deh biar agak kelihatan. Nah, 100. Nah, kita kan mau bikin kotak ya. Kotak kan berarti harus ada 4 sisi. Berarti habis maju, terus kemana nih? Bisa kiri, bisa kanan ya. Karena kotaknya kita mau bujur sangkar, berarti 90 derajat. Ya. Habis itu maju lagi. Ya. Maju. Jadi maju, hadap kiri, maju lagi. Sama kayak yang di code combat tadi ya. Ini baru 2 sisi, 2 lagi. Berarti kemana lagi kita? Ke kiri lagi ya. Left lagi. 90 lagi. Terus maju lagi. 100 lagi. Udah belum?
Udah cukup belum nih kira-kira? Belum. Belum ya. Apalagi nih yang berikutnya nih? Forward lagi apa left lagi? Apa? Kita coba saja. Ada yang error. Oh, ini belum selesai. Kita coba saja. Oh, berarti habis ini masih harus hadap kiri lagi sekali. Left 90. Terus maju lagi 100. Oke. Nah, ini ya. Udah dicoba masing-masing? Belum. Udah. Kalau sudah nyoba, boleh deh di-share screen-nya. Ingin tahu. Siapa yang mau nunjukin duluan? Aku belum. Coba tunjukin, Oji. Udah bisa bentuk kotak nggak? Hasan udah bisa? Tuh bisa Rappel ya. Di komputer bisa ya. Kotaknya jadi nggak Hasan? Kotaknya kebentuk nggak? Apa ada error? Udah coba di run, klik run. Klik run yang hijau itu, yang ada tombol play itu, segitiga di atas. Bisa nggak? Kecil ya suaranya Hasan ya. Itu Hasan pakai yang Python. Python. Oh, Avan masih belum bisa buka. Avan belum bisa buka yang mana? Yang Replit apa yang Tutorial Point? Ini saya tunjukin lagi yang tadi ya. 12 ini my pen forward. Nah, ini. Oh, masih loading. Yang loading Replit-nya atau Tutorial Point? Ininya Tutorial Point atau yang Replit yang masih loading? Kalau yang Replit-nya masih loading, oh yang ini. Kalau yang Replit-nya nggak bisa dibuka, coba pakai yang Python idle yang kemarin di install. Masih ingat nggak? Oh, itu udah bisa. Hasan udah bisa bentuk kotak. Avan udah bisa pakai Python idle yang kemarin install. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Nggak kebuka atau gimana? Oke, di share. Cobain ya.
Sorry, ini saya dimatiin. Oke, silakan di-share. Oh, ini udah bisa repelitnya. Oke. Oh, masih loading. Python idle yang kemarin diinstal bisa dibuka nggak? Cobain deh yang Python idle. Yang di start menu ada Python. Bisa yang di itu, yang diinstal kemarin di start menu ada Python nggak di Windows-nya? Kalau internetnya agak lambat memang agak susah bukanya. Makanya kita pakai alternatifnya pakai yang diinstal. Kok ada ini? Lama ini loadingnya, Afan. Coba buka yang diinstal kemarin, Afan. Ada nggak? Oh, Azizi sudah bisa. Oji sudah bisa, Azizi sudah bisa. Gimana? Mau lanjut dulu sambil nunggu loadingnya? Afan, Afan bisa. Oke, kita lanjut ya. Screen. Kemarin saya kasih contohnya di YouTube. Cara install Python di YouTube Sekolasku. Oke. Replit, kembali ke Replit. Sekarang kita, nah ini kita sekarang lihat jadi ya kotaknya. Nah,
kita lihat sekarang di sini ada perintah yang diulang-ulang ya. Forward, left, forward, left, forward, left, forward. Ingat kemarin kita bisa mengulang-ulang perintah tanpa harus mengetik ulang, yaitu dengan apa? For x in range. Nah, range-nya berapa nih? Range itu berarti kita mau berapa kali? Ini ada 1 kali forward, 2 kali forward, 3 kali forward, 4 kali forward, berarti 4. Titik 2. Ini kita suruh masuk, ini kita suruh masuk. Yang ini kita buang saja. Ya. Artinya my pen forward dan my pen left ini dia akan berulang-ulang sebanyak 4 kali ya. Kita coba. 1, 2, 3, 4. Ternyata ke atas. Ya. Jadi ini ada 4 kali. Jadi kita bisa meringkas yang tadi ada banyak itu ternyata bisa lebih ringkas dengan perulangan. Makanya kita harus terbiasa melihat pola ya. Ini kan ada sesuatu yang berulang 4 kali. Ternyata yang berulang ini kita bisa ringkas hanya cukup menjadi 3 baris saja ya. Nah, itulah enaknya kita kalau biasa coding kita jadi gampang kerjanya karena kita bisa lihat oh ini bisa diringkas, ini bisa diringkas ya. Jadi kerjanya nggak perlu banyak-banyak. Oke, kita kembali lagi ke tutorial point. Kita coba contoh yang kedua. Oke. Nah, ini asik nih kalian. Ada gambar bintang. Jadi kalau ini dijalanin, ini akan menghasilkan gambar bintang. Kita coba. My pen turtle for entry. Nah, ini berarti dia 50. 50 kali. Ya, dia maju 50 terus dia ke kanan 144. Ingat tadi 144 ini kan derajat sudut. Kalau tadi 90. Sekarang katanya 144. Tanda perkalian. Tanda perkalian itu tanda bintang. Ini dia cuma bedanya dengan yang tadi cuma sudutnya jadi 144. Kita coba ya. Ini jadi 144. Kalau yang kita jalanin set 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 kurang 1. Berarti ini harus 5 kali. Ya, ini 5 kali berarti. Nah, enaknya kita belajar programnya memang yang paling gampang gini. Langsung coba ya. Kan berarti cuma kurang 1. 1, 1, 1, 1. Nah, pas. Jadi 1 bintang ya. Terus yang berikutnya heksagon. Nah, ini agak panjang nih. Oh ya, tadi kalau perhatiin di sini ada kalau saya kan di sini pakai ada ini ya, My Window Turtle Screen. Di sini nggak ada. Langsung My Pen Turtle. Sebenarnya ini untuk bikin window
turtle di Windows ya. Jadi kalau kita pakai Windows, ini harus ada ini biar muncul kotak kanvasnya. Kalau ini nggak pakai, bisa langsung. Jadi sama aja, lebih ringkas ya. Ini juga sama turtle, dan ini kalau misalnya di komputer, maksudnya di aplikasi yang idle itu harus pakai ini, bisa, nggak dipakai juga bisa. Kita kan tadi nggak pakai, bisa ya. Jadi yang paling sederhana seperti ini. Ini kita buat kura-kuranya dulu pakai perintah ini, terus kita bentuk propertiesnya, kita isi dengan shape-nya atau yang lainnya. Tadi kan ada macam-macam, ada warna, ada macam-macam ya. Nah itu baru kita bisa pakai buat gerak-gerakin ya. Nah sekarang kita coba ini yang agak susah, ini karena ada matematikanya ya. Nah, poligon ini sama variabel ya, karena dia warnanya hitam. Jadi kalau kemarin kita belajar variabelnya ABCD ya, pendek, satu huruf. Sebenarnya variabel kan bisa panjang. Ini poligon, ini my pen ya. Sama. Ini boleh pakai poligon, boleh pakai my pen gini juga boleh. Nah, ini yang variabel pembantunya, pendukungnya main num sides. Jadi jumlah sisi ya. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Kita ikutin. Jumlah sisi. Ingat kalau variabel nggak boleh spasi. Ya. Ini variabelnya pakai underscore biar kebaca. Sebenarnya mau disambungin juga boleh ya. Jadi ini buat enaknya kita aja baca variabelnya. Kita isi sama dengan 6 ya. Jadi jumlah sisinya 6. Terus kemudian ada panjang sisi. Panjang sisinya saya mau 100 ya. Terus sudut. Nah, sudut nih. Sudutnya berapa ini? Nah, ini sebenarnya kita bukan mau bikin program buat heksagon aja ya. 6 yang sudah fix 6 sisi. Ini ceritanya kita mau bikin poligon. Poligon berarti kita bisa ganti-ganti jumlah sisinya langsung kebentuk sesuai jumlah sisinya. Jadi kita nggak bisa tentukan langsung. Ya, kalau tadi kan yang bintang tadi kita udah tahu, kita bikin bintang segi 5 sisi, 5 sudut ya, langsung ketemu angkanya sudutnya 144. Tapi kalau ini kan kita belum tahu ya. Di sini kita pengen jumlah sudutnya itu, jumlah sisinya ditentukan dengan variabel ini. Ada 6. Nah, kita bisa hitung nih. Ingat kan pelajaran di sekolah, kalau nah mana kita ingat-ingat lagi pelajaran di sekolah. Kalau kita punya sudut-sudut ya. Ini ada Kak Ucok ya di sini ya. Kak Ucok ini punya bimbel matematika, nanti harusnya bisa jelasin. Jadi si jumlah sudut ini kalau
bangun datarnya tertutup gini. Ini kalau di jumlah kan jumlah seluruhnya 360 derajat ya. Ya. Kalau kita punya kotak ini kan 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ya. Ini kalau kita jumlahin, kan semua 360 derajat kan. 90 tambah 90 tambah 90 tambah 90. Begitu juga kalau segitiga sama sisi. Berapa ini? Berapa yo? Ini sudut-sudutnya. Ya. Nah, intinya bentuk bangun datar seperti ini, jumlah sudutnya 360. Jadi kalau kita pengen tahu, ini kalau 6 sisi ini jumlah sudutnya berapa ini? Besar sudutnya berapa? Kita pakai rumus ini, 360 dibagi jumlah sisi. Ya. Oke, 360 dibagi jumlah sisi. Kita kembali ke sini. Sudut sama dengan 360 dibagi jumlah sisi. Oke. Nah, perhatikan di sini nulisnya agak beda nih, 360.0. Artinya ini sebenarnya bacanya 360,0. Kenapa dia ditulis pakai koma? Kalau orang barat, orang Amerika, Inggris, ya, negara-negara yang mengikuti aturan penulisan seperti ini, mereka kalau nulis koma pakai titik ya. Makanya di pemrograman titik ini maksudnya koma kalau di kita ya. 360,0 ya. Nah, karena ini kan ada pembagian. Pembagian itu biasanya menghasilkan bilangan yang tidak bulat ya. Kalau 360 dibagi 6 jelas ya, bulat 60 ya. Tapi kalau misalnya dibagi 7 kan jadi angkanya nggak bulat. Nah, itu dia harus pakai angka desimal. 360,0 supaya nanti hasilnya juga nggak error ya. Kita udah dapat sudutnya, berarti kita bisa gambar lagi kayak tadi ya. Maju forward sepanjang panjang sisinya, nengok kanan sebanyak sudut yang tadi dihitung ya. Apa tadi? My pen forward panjang sisi. My pen left sudut ya. Loading. Kok hilang? Oh, keputus nih. Apa kita tulis lagi? Import total. My pen sama dengan total.
shape turtle. Tadi apa? Jumlah sisi sama dengan 6. Panjang sisi sama dengan atas. Sudut sama dengan 360,0 dibagi jumlah sisi. Terus kalau misalnya kita gambar forward pakai, nah karena kita sudah punya variabel panjang sisi, kita pakai variabel ya, nggak perlu nulis angkanya. Mapen left sudut. Oke, kita coba jalan. Nah, sudah dapat satu garis ya. Harus berapa garis ini? Kita kan tadi sudah nyoba ya, pakai for. Berapa kali nih for-nya berarti? For X in range, ini diisi berapa berarti? Jumlah sisi. Jumlah sisi. Nah. Oke. Titik 2 jangan lupa, ini disuruh masuk, ini disuruh masuk. Run. Nggak kelihatan. Nah, oke. Gitu ya. Kalau ini kita ganti jadi 4 kayak yang tadi kita udah coba, sama nggak sih? Sama ya. Yang agak banyak 10. 1, 2, 3. Oh, jauh. 8, 9, 10. Kalau 100, ini kita kecilin aja biar kelihatan. 100. Nah, nggak muat. Kegedean, jangan gede-gede kalau 100. Karena sudutnya jadi kecil banget. Jadi terlalu lebar. Ininya kecil aja. Stop, kita ulang. Nah, ini ya. Ternyata kalau lingkaran itu dia sama dengan poligon yang sudutnya gede banget ya. Tumpul banget. Dan sisinya kecil-kecil. Jadi kalau dari jauh kelihatannya lingkaran. Siapa yang main Minecraft? Nah, itu kan di situ juga sebenarnya kotak-kotak semua, cuma karena banyak jadinya kelihatan, ada yang kelihatan bulat ya, pohon-pohonnya gitu kelihatan. Oh, error apa? Jadi hitam. Mana coba ditunjukin? Hitam. Itu di webnya ya? Oh, jadi hitam. Tulisannya apa di situ? Tunggu, ini agak kecil soalnya, saya agak susah ngeliatnya. Sebentar, kita stop share dulu ya. Oh, ini import turtle. Mapen sama dengan turtle. Mapen shape turtle benar. Jumlah sisi benar. Jumlah sisi benar. Nah, itu ada yang error kayaknya. Jadi yang ada garis-garis merahnya itu Mapen titik forward panjang sisi menyusun. Oh, gini. Jadi kalau for ya, nah ini saya tunjukin lagi. Jadi yang bikin error apa? Nah, Asan tadi dia menulisnya seperti ini. Tidak pakai titik 2 dan ini masuk. Ya. Jadinya nggak jalan. Ya.
Ada tulisan ini nggak, Hasan? Parse error bad input. Kalau, nah kan, salahnya di sini ya. Ini kan for. Jadi kalau for itu dia kan cuma beberapa baris yang diulang-ulang. Baris yang diulang-ulang itu hanya yang masuk ke dalam pakai tab ya. Jadi ini depan ini ada tab. Dimajuin pakai tab ya. Terus, nah di belakang sini ada titik 2 ya. Ini jangan lupa. Jadi kalau misalnya di sini ada misalnya my pen forward 10. Nah, ini yang my pen forward 10-nya dia nggak ikut dipanggil berulang-ulang ya. Setelah ini selesai, baru ini dijalani. Tapi kalau ini masuk, ini, nah dia ikut dijalani. Ya. Jadi ini istilahnya scope ya, cakupan. Jadi yang ada di dalam tab ini adalah yang dipengaruhi oleh for. Ini ada tanda minus di sini kita bisa sembunyi ini. Kalau misalnya dia ikut sembunyi, berarti dia bagian dari for. Sama kayak kalau misalnya if ya. If kurang dari 5 kemarin ya. Kan ada titik 2-nya tuh. Titik 2. Nah, ini masuknya ini kan pakai tab nih. Nggak di kiri, nempel kiri dia. Dia masuk pakai tab. Nah, ini ya di sini. Oke. Ya. Bisa ya jalan ya, Hasan ya. Bisa tapi nggak bentuk. Emang bentuknya apa? Oh, nggak bentuk bulat. Nah, nggak bentuk bulat, ingat pelajaran ingat pelajaran di sekolah. Kalau jumlah sisinya banyak, pasti nggak kelihatan kotak kan. Kalau jumlah sisinya banyak, pasti kelihatannya bulat. Ini kalau misalnya saya isi cuma 5, ya sisinya segi 5. Mana? Oh, kekecilan. Ininya 50. Nah, punya Hasan jadinya gimana? Kayak gini ya? Dicek jumlah sisinya berapa. Kalau jumlah sisinya cuma 5 ya dia ada 5 sisi. Kalau 6 dia ada 6 sisi. Kalau pingin bulat ya jadinya 100. Udah 100. Panjang sisinya berapa? Berapa itu di sini? Panjang sisinya kayaknya kecil ya. Saya turtle-nya nggak ada. Oh, Avan pakai yang di komputer ya? Yang pakai idle ya? Coba Ahsan panjang sisinya digedein jadi 50 atau 100. Avan pakai Replit apa pakai Python Idle? Di Google Chrome atau di Idle? Replit. Enggak, oh Avan Replit. Replit. Avan. Ini saya nyebut Avan dan Ahsan mirip-mirip ya. Ini Avan bilang turtle-nya nggak ada. URL-nya udah benar, language Python turtle. Coba tunjukin share screen-nya bisa nggak?
Heeh. Nah, ini Avant error karena jumlah sisinya belum diisi. Jumlah sisinya diisi angka dulu. Angka 10, panjang sisinya berapa? 100 misalnya. 50 juga boleh. Nah, coba jalan. Invalid type. Oh, itu yang di line 2, turtle yang warna ungu, itu T-nya besar. Iya, itu. Nah, bisa ya. Jadi nulisnya harus lengkap dan benar, baru dia nggak ada error. Udah. Kalau sudah, coba di bawahnya panjang sisi tulis my pen titik forward. My pen titik forward dalam kurung panjang sisi coba. Nah, run. Bisa ya. Ya, panjang sisinya diisi 200 jadi lebih kelihatan tuh, jadi lebih panjang. Di bawahnya my pen forward bisa coba tulis my pen titik left. Dalam kurung pakai harus disebutin left-nya berapa derajat sudutnya. Sudutnya misalnya 90. 90. Run. Jadi dia setelah maju sepanjang 20, terus dia nengok kiri 90 derajat. Ya. Terus kalau misalnya di bawahnya ada forward lagi, my pen titik forward, my pen titik forward. Dalam kurung panjang sisi. Oke. Terus di bawahnya my pen left lagi. Oke. Terus bawahnya boleh di run. Nah, jadi dia maju kiri. Nah, jadi kalau kita mau bikin kotak berarti tinggal nambahin lagi kan forwardnya. My pen titik left. Forward.
Oke, jalanin. Nah, jadi ya satu kotak. Nah, kan itu repot tuh ngetik tadi berkali-kali kan, panjang sisi, forward, forward, forward. Supaya gampang kita pakai for. Nah, itu di bawahnya panjang sisi, yang baris ketujuh kita turunin. Kita pakai for. Ya, itu enter. Di bawahnya panjang sisi. Nah, for spasi X spasi in spasi range. Dalam kurung 4. Titik 2. Titik 2 dulu. Titik 2. Nah, yang baris ke-8 itu agak dikekananin pakai tab. 9 juga. Nah, 10 sampai 15 dihapus saja. Nah, sama kan hasilnya. Jadi kita menghemat banyak ya. Udah gitu karena kita pakai variabel, kita mau ganti panjang sisinya tinggal ganti yang di atas itu aja. Oke. Oke, terima kasih Afan. Ahsan tadi apa errornya? Panjang sisinya error. Errornya coba name error, name panjang sisi is not defined. Coba lihat ke kiri. Nah, itu yang di atas, yang baris ke-6 bukan panjang sisi, tapi panjang sisi. Ejaannya salah. Harus teliti ya kalau coding. Nggak boleh salah satu huruf pun. Ya. Jadi komputer itu tidak pintar sebenarnya, kita yang pintar. Kalau kita ngasih instruksinya salah, komputernya tidak mengerti. Oke, udah bisa ya. Kita lanjutkan. Lanjut, tadi kita sudah for, udah bisa for. Ya. Nah, ini kita sekarang pakai fungsi. Nah, ini nih, bikin labirin nih. Lebih sulit lagi, tapi nah, gini caranya. Ini kelihatannya panjang, tapi jangan takut. Ini yang kita tadi udah lihat ya. Ini sebenarnya kita nggak pakai, nggak apa-apa. Ya. Ini warna kita juga nggak butuh-butuh amat. Ya. Title, karena kita di Chrome, Google Chrome, kita juga nggak butuh. Nah, kita cuma butuh ini nih. Ya. Mulainya dari sini. Sama kayak tadi, kita mulainya dari my pen sama dengan turtle. Ya. Ini jangan lupa tadi ada yang salah ya. Kita lihat lagi kamusnya di atas contekannya nih. Turtle T-nya besar. Ya.
Pokoknya contekannya di sini. Kalau di sini disuruhnya pakai kurung, kita kasih kurung. Ya, di sini contohnya besar, kita pakai besar, kecil, huruf-hurufnya harus persis sama. Ini pakai garis bawah juga harus sama. Ya. Nah, kembali ke sini. Kita mulai dari sini. Ya. Pen color black, oh salah, tadi udah kita coba, nggak perlu ditulis black, udah black. Ya. Berarti kita langsung ke sini, def. Ya. Sekarang kita sudah coba juga. Def itu apa? Def itu function ya, fungsi yang bisa kita pakai berulang-ulang. Di sini kita lihat contohnya, susah amat bikin nama fungsinya. Kita bikin gampang aja, def fungsi ya. Kita beruntung kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita nulis fungsi gitu bisa, karena kita nggak boleh pakai kata-kata yang sudah dipakai sama mereka, sama Python. Kayak misalnya import, ini kalau ditulis di sini nggak boleh ya. Jadi kita nggak bisa tulis bikin nama fungsi import tuh nggak bisa. Kita bikin variabel dengan nama def gitu nggak bisa, karena udah dipakai sama ini. Ya. Jadi ini myPen. Nah, kita kalau pakai bahasa Indonesia ya boleh-boleh aja karena itu tidak dipakai. Ini, terus di sini ada variabel yang bisa dititipkan ya, size. Jangan lupa scope-nya ini pakai titik 2. Sama kayak for, sama kayak if ya, ada titik 2, enter, ini langsung otomatis masuk ya. Sini. Nah, oh ini tadi masih kita pakai ya. Ini masih kita pakai yang tadi for x in range ya. Karena kita mau bikin kotak 4 persegi, berarti langsung kita isi 4 ya. Kita nggak musingin jumlah sisi karena sisinya udah fix 4 ya. Nah ini masuk lagi nih, jangan lupa ya. Ini udah masuk, ini masuk lagi karena dia bagian yang diulang-ulang oleh for. myPen forward. Kita lihat di sini forward, dia forwardnya berapa banyak? Oh, sepanjang size. Berarti size di sini maksudnya akan dipakai untuk panjang kotak. Size. Ya. myPen left. Karena ini udah pasti persegi, itu 90 derajat. Ya, udah pasti ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah punya satu fungsi yang kita bisa pakai berkali-kali untuk menggambar kotak. Ya. Jadi kalau misalnya kita coba di sini, ya, fungsi size 100. Jadi kalau tadi itu dijalannya berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Kalau def ini dia nggak langsung dijalanin, dia disimpan dulu. Ya. Dia loncat langsung ke yang sebelah sini, karena dia def. Ya. Nah, ini kalau saya nulis fungsi di sini, berarti dia loncat ke atas ini. Ya. Loncat ke atas, yang 100 ini dia menjadi size ini. Ya. Jadi ini kira-kira nanti sama kayak size sama dengan 100. Ya. Di sini size diwakilin. Ini variabel. Variabel yang bisa pakai di sini ya. Ini kalau dijalanin string sama. Terus kita mau bikin yang lebih kecil,
50 misalnya. Tring. Nah, ya. Kenapa dia nempel di sini? Karena tadi kan titik mulainya dari sini ya, dari titik sini. Kalau misalnya kita mau pindah, ya kita harus pindahin. Pindahinnya tadi gimana caranya? Pindahinnya caranya adalah dengan ini, go to XY. Atau kita bisa pen up, pen down. Atau kita mau bikin yang seperti ini. Kalau ini di sini dia lanjut, tapi size-nya setiap kali berputar dia berkurang 5. Size sama dengan size dikurangin 5. Ingat yang kemarin ya, ini nilai awalnya berapa, dikurangi 5, hasilnya dicemplungin lagi ke sini. Ya, berarti sekarang size-nya punya nilai yang baru. Jadi dalam 4 kali ini dia berputar, tapi dengan size yang berbeda-beda. Nah, jadi nggak ketemu kan, karena size-nya beda. Ini ke sini 100. Oh, berapa tadi? Ya, 100 kan. Pertama 100, ke sini dia jadi 95, ke sini jadi 90, ke sini jadi 85. Kalau misalnya ini ditambah gitu, misalnya 8. Beda-beda. Nah, ya. Kira-kira butuh berapa kita sampai ke tengah? Kita coba 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita kembali lagi ke 4. Atau bisa juga ini kita panggil lagi tapi dengan size yang berbeda. Nah, gitu ya. Atau misalnya tadi kita nggak pingin size-nya berkurang ya. Kita pingin bikin kotak di dalam kotak. Oke. Kalau ini kan tadi gini. Nah, kita pingin kotaknya di dalam kotak. Berarti kita suruh si turtle-nya maju dikit. Ya. Maju dikit. Kira-kira berapa ya? Kalau misalnya kotak yang di dalam ukurannya 50, kalau misalnya kita coba kita gambar. Kita misalnya pengen bikin kotak di dalamnya. Ya. Yang di luarnya kan tadi berapa? 100. 100, yang di dalamnya 50. Ya. 50. Berarti jarak dari sini ke sini berapa nih? 50 dibagi 2 berarti 25 ya. 25. Oke. Berarti si kura-kura harus maju 25. Maju 25. Terus dia nengok kiri 90. Terus maju lagi 25.
terus dia harus hadap kanan lagi karena kita kan tadi mulainya dari hadap kanan. Right. Ya. Kita coba apakah kura-kuranya akan menempati posisi yang benar. Nah, benar kan? Setelah itu baru kita gambar kotaknya dengan fungsi dengan panjang sisinya 50. Set. Set, 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 set. Iya, dapat ya kita kotak 100 di dalamnya ada kotak 50. Kita hapus dulu. Clear ya. Nah, ada masalah nih tapi masalahnya adalah ini ada garis yang mengganggu. Nah, kita lihat contekannya itu tadi ada pen up, pen down. Bisa ini, bisa ini. Sama nih, puts down, put pick up, pick up. Kalau pulpen diangkat, berarti kan dia nggak bisa nulis ya. Kalau dia nggak bisa nulis, kita suruh dia maju dengan kondisi pulpen terangkat, kan berarti dengan maju tadi dia nggak akan menghasilkan garis ya. Nah, berarti sebelum kita geser tempatnya, kita angkat dulu penanya. Ya. Pen up. Atau up aja. Up. Up, kita suruh maju ke kiri, maju lagi ke kanan, baru kita turunin lagi penanya. Setelah itu baru nulis lagi. Oke. Treng, 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 treng. Nah, kan. Saya. Gimana? Mau dicoba dulu? Ini saya copy ke chat ya. Oke. Silakan dicoba dulu, nanti kita lihat. Ahsan, ada error. For X in range 4. Invalid syntax. For X in range 4. Coba lihat di line berapa tadi yang error? Oh, jelas sekali itu errornya kurang titik 2. Coba ditambahin titik 2. Share screen. Nah, ini kalau mau main warna, bisa lihat lagi contekannya gimana cara ngasih warna. Ya, color. Cukup color juga bisa. Jadi kalau misalnya pen color, ya, pen color. Tapi warnanya bisa pakai warna dasar. Oh, kok hilang?
Nah, ini kita kalau mau coba pakai warna, bisa. Jadi misalnya yang pertama, my pen color blue. Yang kedua, my pen color red. Jadi yang luar merah, yang dalam yang luar biru, yang dalam merah. Nah, pen color ini dia sebenarnya bisa berupa angka ya. Nah, di sini ada namanya. Pen color. Nggak ada. Jadi ada color, ada pen color. Kalau color, kayaknya kita harus pakai kata-kata ini. Oh, tapi bisa sih. Jadi, saya pen color red. Tapi sebenarnya dia angka. Bisa pakai angka nilai. Jadi kalau di komputer itu warna itu bisa apa? Oh, ini sih pakai ini. Pakai list. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti aja, ini soalnya pakai list. Kita coba yang ini dulu. Circle. Nah, kalau tadi kita bikin lingkaran kan pakai kotak yang sisinya kecil-kecil dan sudutnya banyak ya, besar. Nah, ini sebenarnya ada yang untuk langsung fungsi circle. Nah, turtle circle. Kita coba. Ini sudah. My pen circle. Ada nggak di sini contekannya? Oh, nggak ada. Circle 5 kali I. Kita coba kalau misalnya ini kita isi 90 itu jadinya. Ini kalau nggak salah diameternya. Ya benar. Jadi ini jari-jarinya ya. Jari-jari lingkaran. Ya misalnya kita gede, nanti jadi besar. Kelihatan kalau besar. Nah ini berarti kita kalau misalnya mainin pakai for tadi, x in range 5 kali kita bikin lingkaran 50. Tapi saya pengen ukurannya beda-beda. Jadi di setiap pertambahan di setiap perulangan saya pengennya ditambah berapa enaknya. Jadi 2 kalinya aja deh. 20 kali 5. 20 kali X, X ya. Karena kan X-nya tadi mulai dari 0. Kalau dari 0 dikali 20 itu jadi 0. Apa, kita coba dulu ya. Oh, kurang titik 2.
Terus kita hitung ada 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Kenapa cuma ada 4? Kenapa cuma ada 4? Ayo. Ada yang tahu nggak? Padahal di sini range-nya 5. Berarti kan ini 5 kali dijalanin. Ya. Kenapa di sini lingkaran cuma ada 4 aja? 1, 2, 3, 4. Karena yang pertama 20 kali 4. Yang pertama kenapa? 20 kali 6. Hah? Yang pertama 20 20 kali 0. kali 0 ya. Karena yang pertama 20 kali 0 berarti 0. Karena 0 ya dia nggak kemana-mana tuh. Nggak kemana-mana, dia pusing di tengah aja tadi, muter-muter. Jadi cuma kelihatan 4. Yang pertama 20 kali 1, 20, 20 kali 2, 40, 20 kali 3, 20 kali 4. Ya. Nah ini kalau circle bisa kita mainin kayak gini. Nah ini kita kalau mau bikin kayak gini ternyata dia pakai rumus ini nih. 5 kali I. Nah, berarti ini sama kayak tadi. Cuma kita tadi 20 dan 5 kali. Kalau dia 5, dia lebih kecil. Terus dia bikin minus 5 kali I. Sama geser nengok kiri I. Ya, kita coba. Ininya 30, ininya cuma 5. My pen circle min 5 ya, berarti min 5 kali 0 min 5 kali 1 min 5 kali sekian ya. Yes. Jadi plus minus itu sebenarnya cuma beda arah lingkarannya aja. Ini 30 nih. Jadi tadi 5 kalau positif dia ke sini, kalau negatif dia ke sini. Udah berapa nih nggak tahu ya kita. Nah ini tadi ada kombinasi lagi, dia setelah selesai satu putaran, 2 lingkaran ini, dia agak nyerong ke kiri dikit ya. Sebanyak I. Itu kan tadi mulai dari 0 sampai 30. Berarti sampai 30 derajat. Sini kita tambahin my pen left I. Ya. Oke. Kita pakai X. Jadi agak bergeser ke kiri ya live-nya. Udah berapa tuh? Oke, sambil melihat pemandangan yang indah ini, ya, sekarang udah 5:30, berarti kita udah harus selesai. Kita akhiri dulu hari ini. Untuk PR-nya,
nanti saya share di grup WA challenge ya buat bikin snowflake. Snowflake tahu ya, kristal salju itu kan bentuknya unik ya, snowflake. Snowflake ini maksudnya bukan nama es krim. Nah, ini snowflake. Snowflake ini kan kurva-kurva gini ya. Ini kan bisa digambar pakai garis-garis. Ya. Jadi misalnya ya. Contohnya nah ini. Oke. Contohnya ini. Stop. Stop. Contohnya total in range 10, in range 2. Forward right. For in range, forward right. Forward, right, forward, pen, right. Jadi tugasnya nanti saya share di grup WA, saya kasih gambar-gambar kayak gini. Nanti kalian coba bikin gimana caranya kalau di Python bisa menghasilkan program seperti itu. Ya. Terakhir ini tadi apa? Right. My pen, right. 10-2, 160. 10, 2, 160, 100, 120, 36. Ya. 10, 2, 160, 100. Oke, kita coba. Tring. Nah, ini ceritanya kita bikin snowflake. Jadi bentuk seperti ini. Kira-kira gimana bikin script Python-nya ya. Jadi ini kan kita bisa lihat nih polanya. Dia maju, terus dia ke kanan 60 derajat, terus maju ke kanan 120 derajat. Oh, 60 dulu. Ini yang 60, ini yang 120. Ya. Terus geser dikit, nengok kanan dikit untuk menggambar yang berikutnya ya. Sebanyak 10 kali. Ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Oke. Jalanin lagi. Oke. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali. 1, 2, 1, 2. Ya. Ya, nanti di grup ada saya kasih gambar ini, dicoba di rumah gimana cara bikin gambarnya, sama
dibikin variasinya ya. Misalnya tadi pakai warna-warna tadi. Ya, ini kan tadi ada warna pen color atau color ya. Di sini di bawah ada contohnya juga pakai pen color. Nih, pen color. Atau color juga bisa. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, hari ini kita selesai. Nanti dibagiin tugasnya di grup WA. Kerjain ya gambar-gambarnya, dibikin script Python-nya. Plus nanti ada yang versi kalian sendiri. Jadi kalian punya ide apa, bikin snowflake yang kayak gimana yang keren, kalian bikin script Python-nya juga ya. Besok kita lihat sama-sama, masing-masing harus punya versinya sendiri snowflake-nya. Oke? Oke, terima kasih hari ini sudah selesai. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah, makasih. Ya.